Selamat datang, kali ini kita akan menyelami sebuah ide mistis yang sangat dalam, indah, tapi sekaligus sangat kontroversial dalam tradisi Islam. Bayangkan, sebuah gagasan yang bisa menginspirasi para wali, tapi di sisi lain juga jadi alasan beberapa orang dihukum mati. Oke, kita mulai dari sini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika batas antara kamu dan Tuhan itu sebenarnya nggak pernah ada? Ini bukan sekedar teka-teki ya. Ini adalah inti dari sebuah konsep yang benar-benar menantang pemahaman kita tentang realitas, diri, dan siapa itu Tuhan. Untuk bisa paham, kita harus masuk dulu ke dunia metafisika sufi. Ini tuh semacam upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan paling besar dalam hidup. Apa sih sebenarnya eksistensi itu? Dan posisi kita di mana dalam semua ini? Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Sebuah ide yang begitu kuat sampai-sampai membentuk aliran pemikiran mistis selama ratusan tahun. Konsep itu dikenal dengan nama Wahdat al-Wujud. Kalau diartikan secara harfiah, artinya keesaan wujud atau kesatuan eksistensi. Kelihatannya simpel ya, cuma dua kata dalam bahasa Arab, tapi di baliknya ada sebuah cara pandang terhadap dunia yang sangat revolusioner. Jadi maksudnya apa? Gini, Wahdat al-Wujud itu mengajarkan bahwa pada hakikatnya yang benar-benar ada itu cuma satu, yaitu Tuhan. Segala sesuatu yang lain, bintang, pohon, lautan, bahkan kita sendiri, itu bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Kita ini hanyalah manifestasi, semacam refleksi, atau dalam istilah sufi disebut tajali dari wujud yang tunggal itu. Dan kalau kita ngomongin Wahdat al-Wujud, kita nggak ngomongin sosok filsuf dan mistikus raksasa yang paling jago merumuskan ide ini. Namanya Ibnu Arabi. Beliau ini sampai dijuluki Al-Syekh Al-Akbar atau Sang Guru Terbesar. Coba lihat perjalanannya. Dari ujung barat dunia Islam di Spanyol, melintasi Afrika Utara, sampai ke jantungnya di Mekah, dan akhirnya menetap di Damaskus. Perjalanan fisiknya ini seolah-olah jadi cerminan perjalanan intelektual dan spiritualnya yang luar biasa panjang dan dalam. Nah, di masa-masa senjanya di Damaskus, di saat pemikirannya sudah sangat matang, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kemudian melahirkan karyanya yang paling ringkas, tapi juga paling padat dan sering diperdebatkan. Menurut pengakuannya sendiri, kitab yang namanya Fusus Al-Hikam atau Mutiara Kebijaksanaan itu diberikan langsung oleh Nabi Muhammad dalam sebuah mimpi. Jadi bagi Ibn Arabi, ini bukan sekedar buku biasa hasil pemikiran. Ini adalah amanah ilahi yang harus dia sampaikan apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Tapi, Ibnu Arabi itu bukan satu-satunya yang bicara soal kedekatan radikal dengan Tuhan. Coba kita lihat gimana gagasan serupa diekspresikan oleh tokoh-tokoh lain yang seringkali nasibnya jauh lebih dramatis. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Lihat kontras nasib mereka. Di satu sisi, ada Ibnu Arabi yang membungkus gagasannya dalam bahasa metafisika yang rumit dan wafat dengan penuh kehormatan. Tapi di sisi lain, jauh sebelum dia, ada Al-Hallaj di Baghdad yang berteriak Ana al-Haq, akulah kebenaran, dan pernyataan itu membuatnya dieksekusi. Hal yang mirip terjadi berabad-abad kemudian di Tanah Jawa, dengan Syekh Siti Jenar dan ajarannya Manunggaling Kawula Gusti yang juga berakhir dengan hukuman mati. Jadi, apa bedanya? Kenapa nasib mereka bisa begitu berbeda? Kuncinya ada di cara penyampaian. Ibnu Arabi membangun argumen filosofis yang super kompleks, yang butuh pemahaman mendalam. Sementara itu, ucapan Al-Hallaj dan Siti Jenar terdengar seperti klaim langsung, "Aku adalah Tuhan," yang pada masa itu, bagi para penguasa dan ulama, jelas-jelas dianggap melewati batas. Tentu saja, ide radikal ini nggak mungkin dibiarkan begitu saja, tanpa tantangan. Kritik paling tajam justru datang dari kalangan ulama, bahkan dari beberapa sufi lainnya. Tokoh seperti Ibnu Taimiyah misalnya, melihat doktrin ini sebagai ancaman serius terhadap konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Baginya, menyamakan sang pencipta dengan ciptaannya, bahkan cuma secara filosofis, adalah sebuah penyimpangan yang fatal. Batas itu harus jelas dan tidak boleh kabur. Dan disinilah letak perdebatan intelektualnya. Di satu sisi, ada Wahdat al-Wujud yang bilang alam semesta ini secara objektif adalah manifestasi Tuhan. Bayangkan ombak dan lautan. Mereka pada dasarnya adalah satu. Di sisi lain, ada pandangan tandingan yang disebut Wahdat al-Syuhud atau kesatuan kesaksian.
Menurut pandangan ini, Tuhan dan ciptaan itu tetap dua hal yang terpisah. Pengalaman bersatu yang dirasakan seorang sufi itu hanyalah kondisi psikologis, sebuah perasaan di dalam hati, bukan cerminan realitas yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya, apakah ombak itu adalah lautan atau kita cuma merasa seperti itu saat melihatnya? Debat yang dimulai ratusan tahun lalu ini ternyata masih terus relevan sampai sekarang. Kenapa? Karena perdebatan ini menyentuh pertanyaan paling dasar tentang keberadaan kita. Kenapa ini masih penting buat kita sekarang? Karena ini memaksa kita bertanya pada diri sendiri. Siapa sebenarnya aku ini? Apa hubunganku dengan alam semesta? Dan di mana sih batas antara pengalaman spiritual pribadi yang begitu dalam dengan aturan agama yang sudah mapan? Ini adalah dialog agadi antara pengalaman batin dan aturan lahiriah. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Apakah kita ini hanyalah ombak sesaat di dalam lautan wujud yang tak terbatas? Ataukah kita adalah entitas yang benar-benar terpisah yang hanya bisa memandang lautan itu dari kejauhan? Jawabannya, mungkin tersembunyi di kedalaman pencarian kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.